Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara seminar nasional pada pagi hari ini segera kita mulai. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Direktur Tata Negara, Bapak Dr. Baroto SHMH, Bapak Andi Omara, dan Bapak Yayan Indriana untuk kami persilahkan naik ke panggung. Sekaligus kami aturkan selamat pagi Ibu Ike Farida. Apakah bisa bergabung dan kami ingin sapa Ibu, selamat pagi. Halo, Ibu Dr. Ike Farida. Apakah bisa bergabung dengan kami di Yogyakarta? Selamat siang, Ibu Ike Farida. Apakah suara kami bisa didengar? Selamat siang, Ibu. Suaranya belum kedengaran. Selamat siang, Ibu Ike Farida. Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas? Suaranya sudah. Oh, bisa didengar Ibu ya, mohon izin kita mulai acara pada pagi hari ini. Kami undang dengan hormat Bapak Direktur Tata Negara. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan. Dan terima kasih kami aturkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini ataupun yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom secara virtual untuk mengikuti seminar nasional dengan tema perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil kawin campur. Dan sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sekalian mensosialisasikan Permenkumham nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan RI secara online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema ini diambil karena masih banyaknya permasalahan dan kasus yang timbul dalam proses kewarganegaraan maupun penetapan status kewarganegaraan seseorang, termasuk permasalahan bagi anak dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ibu narasumber yang sangat berkompeten dalam permasalahan kewarganegaraan maupun kewarganegaraan. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Baroto SHMH. Selamat siang, Pak. Beliau adalah Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Beliau adalah putra Jogja. Lahir di Bantul pada tanggal 31 Mei 1972. Beliau menyelesaikan S1-nya juga di kota ini, di Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2-nya adalah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia dan program doktor juga di Jakarta, tepatnya di Universitas Trisakti Jakarta. Narasumber kedua, kami sapa Bapak Andi Omara, SH LLM PhD. Beliau adalah dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1 di UGM, S2 di University of Melbourne School of Law Australia. Kemudian S3-nya di University of Washington School of Law Seattle, USA. Dengan sederet perjalanan karir beliau yang
sangat mumpuni di bidang hukum tata negara. Mungkin bisa dilihat di paparan yang ada di atas. Kemudian narasumber ketiga kami sapa Ibu Dr. Ike Farida, SHLLM, yang telah bergabung dengan kita lewat aplikasi Zoom. Selamat siang Ibu. Beliau adalah alumni Universitas Indonesia dengan jurusan S1-nya ada 2 ini, yaitu dari Fakultas Ilmu Bahasa jurusan Bahasa Jepang dan Fakultas Hukum. Kemudian S2 beliau di Universitas Chuo, Ilmu Hukum bidang kekhususan Hukum Bisnis Perdata atau Commercial Civil Law di Tokyo, Jepang. Kemudian S3 beliau adalah dari Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Beliau adalah aktivis dan penggiat perkawinan campur dengan sederet prestasi juga dan perjalanan karir yang tidak perlu diragukan lagi. Dan beliau menguasai dengan aktif bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Konnichiwa Ibu. Konnichiwa. Cuma itu yang saya bisa Bu. Dan yang keempat adalah Bapak Yayan Indriana, SHMSI. Beliau adalah Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 5 Juli tahun 64. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kegiatan, saya sampaikan terlebih dahulu rules dalam acara ini, bahwa materi akan disampaikan secara panel oleh Bapak Ibu narasumber selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu nanti mengajukan pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual, silahkan mengajukan pertanyaan di room chat. Nanti akan dipandu oleh operator dan ditayangkan pada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mengikuti pemaparan dari Bapak Ibu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada pemateri pertama, dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Direktur Tata Negara untuk menyampaikan materi terkait tentang layanan kewarganegaraan di Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kepada Bapak Baroto kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama tentunya saya bahagia sekali dan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bersyukur di tengah kondisi yang masih perlu perjuangan, pandemi Pak ya. Kita tentunya berdoa berharap semoga kita bisa melalui peristiwa ini dan mudah-mudahan juga segera berakhir. Dan tentunya sekali lagi tidak mengurangi apapun yang menjadi aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita, termasuk siang ini kita sama-sama tetap bisa berdiskusi bersama untuk mengangkat isu-isu kewarganegaraan khususnya perkawinan campur. Dan luar biasa pada kesempatan kali ini kita di Jogja. Dengar kata Jogja sudah pasti magnet bagi saya. Terima kasih Bu Gus. Dan saya senang sekali sudah dipertemukan dengan teman-teman kami, narasumber kami, sahabat saya Pak Yayan, Pak Andi, dan teman-teman semuanya di Jogja. Bapak Ibu, terkait kewarganegaraan mungkin saya hanya melengkapi karena hal yang lama tentunya Bapak Ibu sudah pasti sudah tahu lah. Yakin di ruangan ini. Dan mungkin juga saya harus menyapa teman-teman yang tidak berkesempatan ikut di ruangan ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, untuk peserta yang bergabung secara virtual. Mudah-mudahan tidak membatasi diskusi-diskusi yang ada kita saat ini. Bapak Ibu, terkait kewarganegaraan, sekali lagi tidak ada yang ekstrem baru karena memang kita masih dalam rezim Undang-Undang 12/2006. Justru ekstrimnya ketika lahirnya Undang-Undang 12/2006 ini.
kita tahu bahwa undang-undang ini termasuk salah satu undang-undang yang revolusioner. Luar biasa, ada banyak perubahan di situ, ada banyak kemajuan di situ. Asas-asasnya, perlindungannya, kemudian hal-hal yang diangkat, hak asasi manusia, kemudian keterbukaan, kemudian perlindungan maksimum. Ada semangat negara untuk memberikan perlindungan di Undang-Undang 12.006 ini, dan kita tahu semuanya. Dulu bagaimana problematika anak yang lahir dari orang yang berbeda kewarganegaraannya. Sangat kadang-kadang tidak manusiawi ketika anak tersebut memang Indonesia, tetapi dalam satu kondisi tertentu dia lahir di negara yang misalnya Amerika lah. Kemudian terpaksa dia tidak susah untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu dulu sering terjadi. Dan di Undang-Undang 12.006 ini diakhiri semua itu. Bahkan jauh melebihi perlindungan yang ada waktu itu. Misalnya, anak yang diadopsi, kemudian orang tuanya bahkan yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, selama masih belum 18 tahun, anak tersebut tetap diberikan perlindungan bahwa dia adalah WNI. Nah, ini salah satu hal yang memang di Undang-Undang 12.006 ini. Dan bahkan Bapak Ibu, contoh kadang-kadang menjadi juk juga. Selama anak tersebut lahir dari salah satu orang tuanya Indonesia, dia pasti Indonesia. Atau bahkan orang yang tidak kita ketahui orang tuanya pun dia lahir di Indonesia, negara memberikan perlindungan terhadap hal itu. Bapak Ibu misalnya keluar pagi-pagi, di depan rumah tiba-tiba ada bayi yang rambutnya bule, Bu. Rambutnya pirang kok ya, karena rambutnya pirang disebut bule. Nah, ini sudah pasti orang mengira asing kan. Tetapi dalam posisi seperti itu tidak diketahui orang tuanya. Tidak jelas siapa. Nah, dalam kondisi seperti itu negara memberikan kewarganegaraan bagi anak tersebut menjadi warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Nah, ini luar biasanya Undang-Undang 12.006. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan sebuah undang-undang ternyata tidak sederhana. Dalam proses yang ada, kebetulan saya di Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menangani secara tugas dan fungsinya bidang-bidang kewarganegaraan. Nah, sampai saat ini dinamika persoalan itu seolah-olah mengikuti perkembangan yang ada. Luar biasa. Dulu ketika batas waktu, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilahnya pasal 41. Jadi begini Bu, mungkin saya ini agak loncat-loncat, mohon maaf. Karena ini cerita saja saya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham dengan hal ini. Anak yang lahir sebelum Undang-Undang 12.006 berlaku, 1 Agustus 2006 ya. Anak yang lahir sebelumnya, kalau yang sudahnya sudah pasti dia diberikan hak untuk menjadi WNI. Dia bisa berkewarganegaraan ganda. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Nah, undang-undang tetap memberikan perlindungan dengan catatan harus mendaftar, harus memohon. Nah, inilah yang kita katakan dengan pasal 41. Karena sebutannya memang di situ pasal 41. Nah, eksklusifnya bahwa harus mendaftar, harus memohon untuk supaya dia tidak kehilangan warga negara Indonesianya. Dan dia punya hak menjadi dwi kewarganegaraan. Permohonan ini undang-undang memberikan batas waktu 4 tahun. Sehingga 1 Agustus 2010 ini berakhir. Nah, muncullah persoalan Bapak Ibu. Sebenarnya sudah diberi kesempatan, tetapi pada batas waktu tersebut banyak juga saat ini yang kita jumpai yang tidak mendaftar. Dan sekali lagi akibatnya ekstrim. Karena undang-undang secara normatif mengatakan bahwa pada posisi seperti itu dia diperlakukan sebagai asing. Nah, inilah yang salah satu yang kita sampaikan tadi, persoalan-persoalan yang muncul di lapangan.
pertimbangan sosiologis, bahkan pertimbangan moral, tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia asing. Tetapi kondisi normatif yang ada menyebabkan dia menjadi asing karena dia tidak mendaftar. Nah, ini salah satu yang mungkin prolog bagi saya persoalan-persoalan dinamika yang ada. Belum lagi saat ini, tadi saya katakan, ketika dia belum 18 tahun, orang tuanya kehilangan kewarganegaraan, orang tuanya pindah. Sekarang sudah sangat lazim, Bapak Ibu, orang itu pindah kewarganegaraan. Ternyata saya di Direktorat Tata Negara ini, saya pikir Pak, negara ini yang nggak banyak lah yang pengen jadi WNI. Tapi ternyata banyak juga, Bu. Dan sebaliknya juga, saya pikir negara-negara yang bagus-bagus ini menolak WNI untuk pindah ke sana. Ya mungkin dengan catatan karena ya, ketat lah. Tapi luar biasa juga, banyak juga warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara asing ke beberapa negara. Dan jumlahnya banyak, Pak. Nah, pada posisi itu muncullah persoalan di anaknya. Ketika kedua orang tuanya tadi sudah mendapatkan kewarganegaraan asing, anaknya tidak serta-merta menjadi asing. Sebelum dia 18 tahun, dia masih menjadi WNI. Nah, pada posisi tersebut muncul kondisi baru. Artinya anak yang dulunya hanya warga negara Indonesia, pada posisi tersebut dia punya paspor asing. Nah, ini yang saya katakan tadi, muncullah persoalan-persoalan di situ, Bapak Ibu. Dui kewarganegaraan, tetapi dia tidak mempunyai pasal 41. Dui kewarganegaraan, tetapi tidak terdetek, karena memang sebenarnya kalau untuk menjadi dui ini, di paspornya ada namanya affidavit. Nah ini, tetapi ada case-case yang seperti itu terjadi, dan ini menjadi persoalan bagi kita. Nah ini yang perlu saya sampaikan sebagai prolog saja. Bapak Ibu, sebelum cerita tentang kewarganegaraan ganda ini yang saya kira ini nanti kita akan diskusi juga, mungkin saya akan cerita juga apa-apa yang ada di Direktorat Tata Negara. Ini menjadi kesempatan baik juga untuk saya sampaikan bahwa kita juga selalu berinovasi, baik proses pengadministrasiannya, kemudian kita juga lengkapi dengan regulasi-regulasi supaya persoalan-persoalan tadi tidak terjadi. Nah, intinya Bapak Ibu, di kami ini ada dua layanan, yaitu pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kalau bilang pewarganegaraan itu intinya seperti yang Bapak siapa tadi, yang Mr. Cho tadi. Jadi orang, kalau kita cerita soal pewarganegaraan, kita akan bercerita tentang bagaimana orang asing murni menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau di undang-undangnya ini di pasal 8. Jadi orang yang murni asing menjadi WNI. Nah, Undang-Undang 12 2006 prinsipnya mengatur 3 cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Ada 3 cara. Pertama dengan naturalisasi. Naturalisasi tadi, orang asing menjadi warga negara Indonesia, seperti Mr. Cho tadi. Yang kedua karena perkawinan. Jadi kalau seperti Bapak Ibu ini, kalau warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asingnya boleh menjadi WNI. Tentunya ada persyaratan. Dan yang ketiga, karena pemberian penghargaan oleh negara. Ini yang kita kenal dengan pasal 20. 3 minggu yang lalu lah, kita barusan memberikan penghargaan karena negara membutuhkan. Karena ada 4 atlet, 3 atlet basket dan 1 atlet sepak bola yang kita berikan kewarganegaraan Indonesianya. Ini tidak ada prosesnya juga Bapak Ibu, istilahnya tidak mudah juga, karena harus ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain memang diusulkan oleh instansi atau lembaga yang memang membutuhkan. Misalnya kalau untuk olahraga, ya Kementerian Olahraga, mungkin juga ada beberapa yang dari Kementerian Agama, banyak juga, dan bahkan mungkin LIPI. Jadi karena penghargaan, karena negara membutuhkan,
karena kemampuan dia, negara bisa memberikan warga negara kepada orang tersebut. Tentunya saya sampaikan tadi ya, ada prosesnya seperti itu. Nah itu, jadi ada 3 orang untuk bisa menjadi WNI. Kalau yang naturalisasi, persyaratannya mungkin banyak, tetapi secara umum dia 18 tahun, kemudian dia tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, kemudian juga dengan proses harus verifikasi juga, harus kita tes juga. Seperti Mr. Cho tadi. Sebelumnya pasti sudah kita wawancara di kantor wilayah, dan pewawancara ini tidak hanya kanwil Bapak Ibu. Karena dalam satu tim TP4 ini ada setidak-tidaknya 5 unsur. Dari imigrasi, kemudian dari kepolisian, kemudian dari adminduk, bahkan juga dari pajak. Karena negara ini pengen memastikan ketika warga negara asing menjadi warga negara Indonesia tidak membawa masalah. Bahkan kalau bisa memberikan kontribusi. Kalau urusan masalah di Indonesia banyak. Nah, kenapa orang yang bermasalah boleh ke sini kan gitu. Kadang-kadang kita bercandanya seperti itu. Nah, itu akan wawancara langsung termasuk kemampuan bahasa Indonesia, kemudian bagaimana dia bisa hafal Pancasila, Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi bagian dari proses tadi. Itu, kalau kemudian yang kedua tadi karena perkawinan ya, jadi orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia boleh bisa menjadi WNI. Persyaratannya hampir sama. Dia harus tinggal di Indonesia 5 tahun di Indonesia berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Yang membedakan adalah kalau naturalisasi tadi keputusannya adalah keputusan presiden. Nah, kalau karena perkawinan pasal 19 itu cukup dengan keputusan menteri. Nah, ini yang tentunya membedakan. Itu, jadi prinsipnya ada 3 untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian kalau bicara satu lagi, bicara kewarganegaraan. Nah, kalau bicara kewarganegaraan, kita bicara bagaimana status kewarganegaraan seseorang Indonesia ini. Artinya memang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tadi kan kalau kewarganegaraan itu bicara masalah orang asing menjadi WNI. Kalau bicara kewarganegaraan, itu bicara masalah status kewarganegaraan Indonesianya. Nah, ini peristilahan yang kadang-kadang masyarakat, apa sih bedanya? Mirip-mirip juga subjeknya tentang warga negara, tetapi kita mengklaster seperti itu, Bu. Nah, apa saja yang kita kerjakan di kewarganegaraan? Contohnya kehilangan kewarganegaraan. Jadi pasal 23 Undang-Undang 12.006 itu ada kondisi yang menyebabkan orang itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Mungkin salah satunya Indonesia ini adalah negara penganut asas kewarganegaraan tunggal. Nah, orang akan menjadi hilang kewarganegaraannya ketika pada saat yang sama dia ini mempunyai 1 paspor atau surat bersifat paspor, 2 paspor, Dia pada saat yang sama dia pegang 2 paspor. Karena Indonesia ini adalah kewarganegaraan tunggal. Nah, kemudian pertanyaannya, kok sering mendengar asas kewarganegaraan ganda di Indonesia? Nah, ganda yang saat ini adalah ganda terbatas. Jadi Indonesia ini asasnya asas kewarganegaraan tunggal, tetapi mengenal juga asas kewarganegaraan ganda, tetapi gandanya terbatas. Nah, inilah yang diterapkan pada teman-teman kita yang anak-anak hasil perkawinan campur. Nah, kemudian selain kehilangan juga yang kita laksanakan di kewarganegaraan ini adalah kemudian anak-anak hasil perkawinan campur. Anak-anak hasil perkawinan campur ini setelah 18 tahun atau sudah kawin dia harus memilih. Nah, ini yang kita menjadi layanan-layanan kami. Bagaimana anak-anak tersebut memilih setelah 18 tahun atau sudah kawin dia harus memilih. Jadi mana yang duluan? Nah, undang-undang juga memberikan batas waktu. Ketika 18 tahun atau kawin, dia harus memilih, diberikan batas waktu 3 tahun. Nah, sederhananya 18 tahun ditambah 3,
21 tahun. Artinya, anak hasil perkawinan campur, anak yang berkewarganegaraan ganda, maksimal 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang saya yakin ini ada kawan-kawan kita baik di virtual maupun di ruangan ini yang ada perca juga, teman-teman juga, saya yakin juga mereka anak-anaknya dui kewarganegaraan. Yang menjadi warning atau harus diingat bahwa dia harus memilih saat 21 tahun. Nah, muncul persoalan Bapak Ibu yang kita hadapi. Saat ini ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah 21 tahun tidak memilih, tidak menyatakan memilih. Artinya pada saat itu dia pegang 2 paspor. Nah, tadi saya sampaikan di depan tadi. Kalau pada saat yang sama dia pegang 2 paspor, dia masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraan. Nah, secara real artinya bahwa teman-teman tadi, anak-anak tadi akan menjadi golongan orang asing. Dia kita nyatakan menjadi asing. Nah, ini hampir sama dengan orang yang telat pasal 41 tadi, bahwa dia menjadi asing. Dan ini yang agak menyulitkan Bapak Ibu, karena anak-anak ini bahkan tidak pernah keluar negeri. Anak-anak ini tinggal di Indonesia, ya karena satu dan lain hal mungkin dia tidak paham dengan itu. Dia tidak menyadari bahwa dia ini anak kewarganegaraan ganda, sehingga setelah 21 tahun dia tidak apply, tidak memohon, memilih salah satu. Akibatnya dia menjadi asing. Nah, ini sekali lagi ini yang menjadi persoalan. Kalau selama Undang-Undang 12.006 kami memang agak sulit juga ini, sehingga yang lagi dalam telahan kami bagaimana baik secara administrasi, secara substansi itu ada keringanan, ada kemudahan-kemudahan. Tetapi sekali lagi, karena ini undang-undangnya, kitabnya masih Undang-Undang 12.006, rezimnya masih di situ. Ini yang menyulitkan kita. Dan inilah yang kemudian kita coba, selain kemudahan administrasi, kita sedang menggodok juga beberapa regulasi, beberapa aturan, supaya kawan-kawan kita yang terancam menjadi asing tadi ada saluran jalan keluarnya. Dan sekali lagi, tetap kita mengacu pada Undang-Undang 12.006. Jadi kemudian ini yang kami jumpai Pak, Bapak Ibu di kantor masih ada juga yang kenapa tidak tidak dibatasi saja, diloskan saja. Kenapa? Biarkan saja memiliki 2 kewarganegaraan. Dan bahkan juga ada yang sekarang ini juga lagi berjuang juga, bagaimana kalau memang di Indonesia ini diterapkan kewarganegaraan ganda tak terbatas. Jadi memang ada beberapa negara yang sudah menerapkan hal itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi narasumber yang lain terkait ini dari akademisi juga dari imigrasi. Nah, itu yang menjadi persoalan-persoalan kita. Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah polemiknya lagi juga sekarang masih kita jumpai orang yang berada di luar negeri, kemudian dia tidak mengupdate dokumen kewarganegaraannya, sehingga terancam menjadi hilang kewarganegaraannya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, hal yang kita lakukan selain regulasi juga saat ini kita sudah menciptakan aplikasi namanya Sake. Mungkin Bapak silahkan membuka, karena ini waktu terbatas, saya yakin tidak bisa kita secara rinci. Tetapi intinya aplikasi-aplikasi ini menjembatani supaya kawan-kawan kita ini dapat tetap memproses permohonannya, memantau permohonannya dimanapun, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri, secara online. Dan ini Bapak Ibu, secara dampak luar biasa, karena memang dulu orang harus mengurus saja harus ke Kuningan, Jalan Rasuna Said, Kementerian Hukum dan HAM sana. Harus membawa berkas. Sekarang tidak demikian. Orang cukup online.
Terus kemudian baru setelah memang dokumen fisiknya harus dibutuhkan, baru kemudian melengkapi ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini dengan SAKE ini semua menjadi mudah. Yang menjadi positif juga, pemohon ini bisa selain mengakses, dia bisa memantau posisi kita ini ada di mana, posisi permohonan kita ada di mana. Nah ini sekilas tentang aplikasi SAKE. Nanti ada akunnya, berbayar juga, PNBP-nya jelas, sehingga selain memberikan kepastian, juga memberikan pelindungan bagi teman-teman kita yang memang memohon layanan kewarganegaraan. Ada satu lagi aplikasi pewarganegaraan. Nah, ini prinsipnya sama Bapak Ibu. Secara dasar sebenarnya prinsipnya sama bahwa orang itu bisa memohon dimanapun secara online, tidak terbatas juga harus ke Jakarta, tetapi kemudian pada saat tertentu dia harus memang menyerahkan dokumen aslinya. Nah, yang sering ditanyakan oleh masyarakat, bagaimana dengan proses ini kok kadang-kadang lama. Nah, sementara sudah ada beberapa aplikasi. Saya kira ini menjadi baik juga saya gunakan untuk saya sampaikan teman-teman. Proses tadi Bapak Ibu, proses pewarganegaraan, proses orang menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan tadi, selain dari Kementerian Hukum dan HAM, ini harus bersinggungan dengan instansi lain. Harus bersinggungan dengan instansi lain. Jadi apa yang kita kerjakan tadi harus tergantung juga instansi lain. Nah, saat ini untuk naturalisasi ini selain dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kita akan sangat bergantung dengan imigrasi, dengan dokumen keimigrasian, nanti Pak Yan bisa menyinggung. Kemudian dengan Adminduk, status kependudukannya, dan bahkan satu lagi dengan Badan Intelijen Negara. Nah ini lembaga baru yang dulu memang tidak terlibat di situ, sudah 3-4 tahun belakang ini ada di situ. Nah, setelah proses sempurna, kita harus minta rekomendasi dari Badan Intelijen Negara, yang BIN tadi. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau. Karena apa? BIN ini punya tata laksana, punya metode kerja tersendiri yang berbeda dengan birokrat kayak kita seperti ini. Dan tentunya kami sangat hormati itu. Tetapi di sisi lain memang kita ini sedang ya kampanye, sedang semangat-semangatnya untuk memberikan layanan masyarakat itu supaya cepat, memberikan kepastian. Tetapi ya memang pada posisi ketika belum mendapat rekomendasi dari BIN, ya kita tidak bisa melanjutkan permohonan itu. Nah ini yang menjadi kendala bagi kita, selalu kita diskusi dengan BIN juga, ya sampai saat ini ya memang udah ada progres ya, ada kemajuan, tapi memang masih belum 100% sesuai harapan kita. Belum lagi Bapak Ibu, kita juga harus sampaikan ke Setnek. Nah inilah yang proses-proses ini yang mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di sini merasa pernah mengalami hal, kenapa lama padahal sudah ada aplikasi. Nah ini yang terjadi seperti itu. Ini layanan-layanan kita Bapak Ibu, secara umum dengan layanan tadi memberikan kepastian, memberikan kecepatan, kemudahan, dan tentunya perlindungan. Nah, apa saja persoalan yang kita hadapi tentunya sudah saya sampaikan tadi, khususnya kalau untuk anak-anak berkewarganegaraan ganda, itu yang sangat menonjol di kita, banyak yang telat tadi Bapak Ibu, yang dia subjek anak berkewarganegaraan ganda, tetapi dia tidak memegang pasal surat keputusan pasal 41. Nah, ini menyulitkan. Di Cenahu mungkin bisa paham hal ini. Karena memang kita yang menetapkan surat keputusan itu. Nah, tetapi di luar sana, di lapangan sana pasti akan menjadi persoalan. Ketika mereka di imigrasi pasti akan ditanya. Kalau lahirnya sebelum sebelum lahirnya Undang-Undang 12 2006, sebelum Agustus 2006, pasti kawan-kawan imigrasi akan menanyakan, mana lampiran atau mana paspor yang berafidavit.
Karena dia akan tahu bahwa anak ini menjadi subjek anak berkewarganegaraan ganda. Nah, disitulah mulai muncul mereka ke AHU. Nah, ternyata mereka memang tidak memegang pasal 41. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian juga yang jadi persoalan ketika anak yang lahir setelah 2006 kan otomatis berkewarganegaraan ganda kalau memang hasil perkawinan campur. Ketika berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau dia kawin, dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Diberi jangka waktu 3 tahun. Nah, saat ini Bapak Ibu masih banyak yang lebih dari 21 tahun. Yang kemudian gimana ini solusinya seperti apa? Dan secara sosiologis mungkin secara moral juga kadang-kadang kita bisa pahami. Anak ini tidak pernah keluar negeri. Karena bapak ibunya aja yang berbeda kewarganegaraannya, dia lahir di Indonesia. Terus kemudian dia menjadi subjek kewarganegaraan ganda, tetapi karena dia tidak memilih salah satu pada saat yang undang-undang tentukan, dia menjadi asing. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang tentunya sekali lagi selama masih rezimnya Undang-Undang 12.006, ya kita harus tentunya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya, dari instansi lain, bagaimana kebijakan yang kita terapkan ini benar-benar menjadi solutif tanpa melanggar Undang-Undang 12.006. Karena tidak mungkin juga kita kemudian loloskan saja kalau tidak ada payung hukumnya. Nah, ini yang update saat ini, kita sedang menggodoklah beberapa regulasi bagaimana kawan-kawan kita yang terancam menjadi asing tadi tetap kita bisa proses, tetapi dengan catatan rezimnya ya tetap dia ini asing yang pengen jadi WNI. Hanya mungkin kemudahan-kemudahan, item-item persyaratannya dipermudah. Ini sekali lagi ini juga membutuhkan dukungan dari beberapa instansi kependudukan, imigrasi, BIN juga, supaya sama kita. Anak-anak ini berbeda dengan orang asing yang sebenarnya. Karena pada hakikatnya dia WNI, atau mungkin secara real pun dia nggak pernah keluar negeri. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama, yang saya kira ini juga kesempatan baik kita bisa berdiskusi di situ. Kalau ada masukan, terima kasih sekali. Tetapi ini yang saya sampaikan bahwa saat ini kita akan coba cari regulasi supaya anak-anak ini tetap mendapatkan kepastian, tetap mendapatkan perlindungan. Nah, faktanya Bapak Ibu, anak-anak ini pintar-pintar sebenarnya. Kadang-kadang juga mereka kalau yang pernah di sekolah di luar negeri yang terancam menjadi asing juga orangnya pintar-pintar juga, ada yang berprestasi juga, bahkan level internasional. Tetapi kondisi ini yang kemudian menyulitkan karena regulasinya masih di rezim Undang-Undang 12/2006. Itu Bapak Ibu, saya kira nanti kita perluas di diskusi ya. Ini update yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini maupun secara virtual, bahwa persoalan kewarganegaraan ini seolah-olah selalu berbanding sejajar dengan perkembangan dinamika di masyarakat. Seolah-olah perkembangan di luar sana ini mengikuti juga perkembangan persoalan-persoalan kewarganegaraan. Oleh karena itu sekali lagi dibutuhkan tentunya kita duduk bersama bagaimana solusi yang ada, dan yang menjadi penting adalah bagaimana kita memberikan perlindungan dan kepastian. Itu yang menjadi kunci, menjadi semangat kita supaya kawan-kawan kita justru menjadi terancam kalau kita tidak segera melakukan apapun, baik melalui regulasinya maupun kemudahan-kemudahan administrasinya. Saya kira demikian, Ibu Moderator. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut nanti, kita perluas dan harapannya juga dilengkapi oleh narasumber lainnya. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Direktur Tata Negara. Memang membahas mengenai kewarganegaraan dan kewarganegaraan ini banyak dimensi yang terlibat di dalamnya, dan mungkin pada kesempatan pagi hari ini yang sangat baik bertempat di Jogja, mudah-mudahan ada ide-ide bagus
yang seringkali memang sering munculnya dari Jogja, Pak. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini juga terjadi hal yang demikian. Kami nanti mohon masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan untuk negeri kita ke depannya.